perutku jemblung, buncit, aku mau sispek, wah sit up, wah ternyata begitu dicek, iya ada DR 3 jari. Maaf ibu, jangan dilanjutkan gitu. Ada yang jemblung di tengah-tengah pusar karena ya pecahnya di situ atau yang di atas malahan gitu. Jadi jemblung semua gimana? Naik. Hai guys, masih kembali bersama saya Abed Fit Coach pada seri vlog Unfiltered Life. Kali ini saya ditemani oleh nggak sendirian lagi, jadi mungkin kalau bosan sendirian terus. Jadi kita kedatangan tamu spesial. Well, yang membuatku interest dari dibilang Cece atau apa? Cici? Oh enggak ya, jangan Vita aja ya. Oke. Oke. Jadi hari ini saya ditemenin Vita, kita akan ngomongin tentang topik yang menurutku mungkin kalau di Indonesia masih belum banyak yang tahu mungkin gitu ya. Nah, jarang. Itulah kenapa. Jadi awalnya begini. Jadi sebenarnya ngomongin tentang syuting ini nggak diprediksi, which is gitu awalnya gitu. Betul. Dia ngechat, tanya tentang DR, latihan dan segala macamnya. Ternyata juga kenal sama salah satu mantan coachku juga, si Cynthia. Nah, kemudian chatting lah kita tentang diskusi tentang DR dan segala macamnya. Dan aku bilang sama dia, well kenapa nggak sekalian kita buat seri aja? Karena memang menurutku nggak banyak yang tahu tentang DR. Kayak Betul. gitu. Betul. Dan yang menarik dari Vita ini ternyata teman-teman bahwa dulunya dia bukan fitness profesional, betul ya? Bukan ya. Jadi awalnya nanti biar dia cerita sendiri, biar ini nggak dimain oleh Abed terus, tapi bisa Vita yang ngomong. Mungkin perkenalan sedikit Vita. Maksudnya yang tadi kamu cerita sama aku akhirnya bisa sampai ke hari ini dan paham tentang DR. Oh, oke. Sebelumnya perkenalkan nama saya Vita. Saya tahu DR itu dari pertama waktu belajar yoga. Oh malah dari belajar yoga ya? Yes, tahunya dari situ. Waktu belajar yoga kan pasti ada kayak gerakan backbend, gerakan-gerakan yang untuk arching Yes. gitu kan. Nah itu dari situ tuh merasa kayak perutnya kayak gimana ya, ada sedikit kayak kalau DR tuh kayak Splitting. Betul. Splitting sensation. Terus juga kalau waktu calisthenic itu waktu hanging hanging race, knee race. Yes. Itu kelihatan di bagian area pusar itu kayak nonjol gitu. Nah itu terus cari-cari tahu kenapa, ada apa. Nah dari situ awal tahu DR itu dari Instagram sih. Kebetulan ada influencer dari luar, dia memang dia kayak bagiin tentang DR itu. Terus coba cari tahu ternyata loh kok ada satu posisi waktu hanging ini mirip gitu loh, mirip sama yang tak alami waktu aku hanging knee race. Oh berarti ini DR. Nah dari situ aku cari-cari terus, baca-baca, dia kasih tahu gimana cara cek DR, mulai dari kita tidur terlentang, diukur pakai 1 jari, 2 jari, 3 jari. Nah dari situ baru tahu, oh ternyata begini DR itu. Terus cari tahu lagi hal apa yang nggak boleh, apa yang boleh ya, jadi kayak gitu. Jadi setelah tahu punya DR itu, dia bilang kalau DR itu nggak boleh melakukan gerakan yang arching ataupun twisting, nah ataupun crunch itu kan, sit up kayak gitu-gitu lebih baik dihindari menurut dia. Tapi kan karena orang Indo ini awam ya, nggak ngerti apa itu DR. Apa kali bilang, oh DR itu diastasis rectus yang biasa kalau orang habis melahirkan. Jadi kayak ototnya itu pecah ya. Yes, linea alba bagian. Nah, linea albanya tuh pecah, terbelah gitu. Jadi itu yang bikin kita itu kayak seolah-olah itu perutnya buncit. Padahal karena pecah itu, kalau menurut dari influencer ini bilang, pecah itu karena kemasukan lemak yang jadi kayak buncit, nah gitu loh. Jadi kayak DR itu ada 3 bagian, antara perut bagian bawah, pusar, sama perut atas ya. Yes, betul ya Mas Abed ya. Nah jadi tiap orang tuh beda-beda kasus DR-nya. Jadi mungkin bentuk perutnya akhirnya juga beda. Ada yang jemblung di bawah karena pecahnya di bawah. Ada yang jemblung di
tengah-tengah pusar karena ya pecahnya di situ atau yang di atas malahan gitu. Jadi jeblung semua gimana? Nah, jeblung semua tuh berarti makmur. Berarti itu makmur. Berarti itu harus ditambah porsi martabak terang bulan itu. Gitu. Oke. Jadi kebetulan juga pada waktu sebelum live ya ngobrol-ngobrol juga. Yang menarik adalah dia ini belajarnya otodidak, betul ya? Betul. Selain dari yoga ya? Betul. Awalnya dia ini yoga teacher dan ketika aku klik-klik Instagramnya, wah menarik ya. Maksudnya yoga teacher dia mau belajar lagi detail tentang postnatal dan terutama tentang rehab, postpartum rehab, core rehab lebih tepatnya. Nah ini juga tadi yang dia ngomongin banyak sekali mama-mama yang mengalami ini. Nah problemnya adalah mereka nggak ngerti. Iya betul. Nah ketika mereka nggak ngerti apa yang mereka lakukan, mereka diet lebih keras, mereka latihan lebih hardcore. Betul sekali. Itu dia. Karena mama-mama kan nggak ngerti. Perutku jemblung buncit, aku mau six-pack, wah sit up, wah ternyata begitu dicek iya ada DR 3 jari. Maaf ibu jangan dilanjutkan begitu. Makanya orang Indo kan masih awam ya sama DR itu apa kan nggak ngerti gitu loh. Ya. Jadi ya kalau ada coach yang bisa ngerti kayak gini kan enak ya, mungkin bisa bikin kelas untuk postnatal. Kamu lah yang ngajar kita, ajarin kita buka kelas baru nih ya kan. Jadi tuang. Ini kan, ini masternya kan. After pandemi. Ini masternya kan. Jadi harus buka kelas untuk reguler kalau nanti COVID udah selesai ini perlu loh. Untuk khusus ibu-ibu, emak-emak. Wah, DR penting ini. Oke, yang pasti begini ya. Mungkin beberapa yang harus diluruskan juga. Adalah pertama DR adalah suatu hal yang bukan momok. Betul. DR adalah suatu hal yang normal. Dan kebetulan juga tadi sempat ngomong sama Vita, wah aku nggak enak coach kalau misalnya masih ada stress mark dan everything. Well kalau nggak kepengen mulus terus ya jangan punya anak, gampang. Ya kan, makanya aku selalu bilang bahwa mom's life is like the tiger on the strike, which is a really good thing. Maksudnya gini, we need to appreciate our body. Maksudnya bayangin aja lu hamil 9 bulan, lu bawa kemana-mana tuh stress dan everything else, perubahan fisiologi, psikologi and everything. Dan kemudian terkadang yang mungkin harus diluruskan adalah ekspektasinya ini yang harus diluruskan. Maksudnya gini, lu nge-stress 9 bulan, lu berharap itu hilang 1 bulan, gimana caranya? Kecuali kalau gua Tuhan gitu, slam, langsung stick my finger and then everything back to normal. But it cannot gitu. Jadi yang pertama adalah DR adalah suatu hal yang normal. Dan ada yang penelitian satu nyebutin bahwa kalau nggak salah waktu sekitar 20 kalau bulan ke-8 kali 4 sekitar 30 weeks itu hampir 100% wanita punya DR. Nah apalagi kalau kamu punya kehamilan twins. Ada beberapa dan itu juga akhirnya mengakibatkan DR biasanya lebih parah secara tension dan kemudian dari depth-nya juga. Itu pertama. Dan kedua ada begini juga. Ini yang mungkin ini salah satu dari pertanyaan Vita juga ke IG. Maksudnya gini. Apakah DR ini forever? Gitu kan gitu. Apakah DR ini forever? Nah, terkadang gini, ada beberapa case. Yang pertama adalah kita harus pahami bahwa faktor genetik itu sangat berperan penting. Jadi ada orang yang literally gini, nggak adil memang. Kayak misalnya dia nggak ngapa-ngapain, DR-nya kembali sendiri. Nah, itu. Ada, memang ada. Oke. Dan kedua, contoh lagi gini, kayak istriku nggak ada DR. Nah tapi begini, biasanya kalau dia nggak ada DR, kita harus lihat dulu backgroundnya dia sebelumnya. Maksudnya apa? Kecenderungan orang-orang yang sudah aktif olahraga dan mulai proper nutrition dan everything else ketika dia sebelum punya anak dan setelah punya anak dan segala macam, apalagi hamil masih olahraga, which is bojoku juga iya, itu kecenderungan untuk punya DR atau meminimalisir supaya itu kembali normal, yes besar. Tetapi klien-klienku nggak ngerti ya, maksudnya aku nanti share juga, klien-klienku ini rata-rata juga mereka ini pertama yaitu tadi kayak kamu bilang, mereka nggak paham ada DR itu apa. Kedua, mereka nggak ngerti harus ngapain, mereka hanya tahu cara konvensional yang kamu bilang. Dan kemudian yang ketiga akhirnya desperate dan akhirnya kena diet sultan dan segala macam itu ya kan, maksudnya itu kita nggak akan ke sana. Tetapi literally sebenarnya pemahaman tentang edukasinya ini yang kurang, sehingga mereka nggak ngerti aku harus ngapain ya. Tapi kalau ada beberapa orang ya di luaran ngomong katanya kalau bukan hanya karena saat hamil itu terus olahraga bisa DR, tapi
kalau hamil yang terlalu besar meskipun nggak twins, biasa kayak kehamilan pertama. Betul, biasa kalau perempuan yang hamil pertama pasti naik 25 kilo, 30 kilo. Nah, itu bisa memicunya DR gitu ya? Yes, bisa. Oke. Betul. Nah, itu kembali lagi kan karena apa? Karena over stress tadi. Jadi harus mengakomodasi, otomatis lineal banyak semakin parah juga nih. Nah, itu maksudnya itu adalah suatu hal yang normal. It's expected kayak gitu. Terus mungkin aku juga mau tanya, kepo nih. Akhirnya setelah kamu tahu DR, perubahan apa yang kamu lakukan dari konteksnya training program dan nutrition Vita? Kalau aku sih nggak ada latihan-latihan yang kayak khusus ya cuman lihat di influencer yang memang mereka khusus untuk DR itu tadi ya sedikit-sedikit latihan apa coba-coba gitu. Tapi ya maksudnya nggak bisa kembali untuk normal nutup itu enggak. Tapi kalau beberapa orang yang bilang DR itu nggak harus sampai nutup normal, tapi kalau kamu kuat core-nya udah bisa kayak misalnya arm balance atau apa gitu, berarti ya sudah gitu loh. Memang nggak bisa kembali gitu loh. Jadi nggak harus dilihat patokannya itu DR tuh harus nutup kembali, enggak gitu loh. Tapi ya sudah, berjalannya waktu ya jadi kayak males gitu loh, mau pusingin DR ini gimana lah, apa latihannya gini gitu, susah sekali. Udah wis, sekarang malah mau belajar lifting, mau ini chin up lah, pull up lah, ini bla bla beli besi-besi kayak ini. Udah oke. Yang penting kan kita tahu cara pengaktifasian otot perutnya, jadi kan supaya nggak parah gitu loh. Jadi selama kita ngerti pengaktifasian untuk misalnya olahraga angkat beban kan perlu tahu ya pengaktifasian ototnya perutnya gimana saat ambil nafasnya, saat buang nafasnya, itu kan penting gitu loh. Kalau nggak ngerti dari situ kan ya nanti sakit boyok, lower back pain atau nggak gitu, nggak kuat ngangkat atau macam bla 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 gitulah. Jadi ya coba-coba sendiri, ngerti-ngerti badannya sendiri ya kayak gitu, itu sudah. Oke, menurutku yang menarik adalah ada two main points yang dari omongannya Vita barusan. Yang pertama adalah yes, DR itu ada beberapa case yang memang nggak akan bisa fully function 100%. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah ketika ada fully functional tensioning yang kembali, secara overall core strength-nya ini kembali, meskipun secara gap-nya masih ada, it's fine, that's normal. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah kita ngomong dalam konteksnya, aku sampai lupa ngomong apa. Aduh apa ya? Ini penting sih, tapi kok aku lupa, berarti nggak seberapa penting. Oke, nanti sambil jalan kalau ini aku ingat dan harus sama gini. Breathing, kamu ngomong tentang breathing. Breathing is really underrated strategi yang menurutku kalau semua klienku must know dengan kita proper breathing pattern, it's really life changing experience. Hanya dengan merubah your respiratory and how you feel and activation of the core strength, tetapi sinergistik dengan breathing. Dan ini nggak banyak paham. Makanya kalau biasanya kalau cewek-cewek ini kan sukanya selain dari weight training, yoga pilates biasanya kan. Nah, yoga pilates ini really emphasizing really big on breathing. Terutama pilates ya, kayak dia isometrik, eccentric, controlling, reaching dan segala macamnya. Nah, itu bukan tanpa alasan gitu loh. Menurutku just really make sense. Kenapa? Karena basically adalah respiratorimu itu, cardiovascular system itu juga berintegrasi dengan muskuloskeletal. Muskuloskeletal itu apa ya? Secara otot ini, secara overall otot ini. Nah, itu sinergistiknya ini harus kita cari. While banyak nggak paham ini, ya kan? Dan 100% hampir semua klienku ketika assessment awal, mereka selalu really rata-rata chest breather semua. They like really expanding like this without any expansion dari posisinya ini ya kadang. Yes, diafragma. Kenapa diafragmatic breathing penting? Dan ini nggak banyak orang yang tahu. Diafragmatik kayak otot payung. Jadi dia itu ada rely on your rib cage seperti ini. Dan dia bentuknya kayak payung. Dia buka dan dia nutup. Inhalation, exhalation. Dan ini sinergisi dengan pelvic floor. Dan ini sinergisi dengan belly breathing. So it means adalah sinergistik atau tensegrity adalah konektivitas dari keseluruhan badan kita. Jadi stop untuk mikir bahwa tubuhmu itu otot kayak isolation exercise. Contoh bicep curl. No, this is not isolation exercise. Ini bukan exercise isolasi. Maksudnya begini.
ketika tubuh kita melakukan ini, sebenarnya what happening with all the things. Ketika ini heavy, what happening with all the core. Ya kan, when you hold, kamu ketika pegang 5 kilo dan kamu pegang 20 kilo, the tension of the core different. Stabilisasi harus dari foot. Imagining kalau misalnya ini hanya kayak gini toh, and then you go for 20 kg, nggak kan bisa. What happening on your shoulder, stabilitasnya, dia harus maintain. Dan apa yang jadi dengan posisi yang bagian belakang? Yes, your bicep is the agonist one, but about the antagonist? Ini kan dia sebagai stabilizer. Sama halnya dengan kita ngomongnya core. Makanya aku bilang, abs exercise is not a core exercise. Means abs is the part of the core. Ini yang banyak orang paham. Ya itu makanya kebanyakan orang kan, oh latihan perut biar perutnya six pack. Itu nggak gitu teorinya. Yes. Itu kan cuma katanya kan, sebenarnya nggak begitu gitu loh. Lah lemak dalam tubuh ini kan juga nggak bisa, wah aku mau habisin lemak perut. Latihan perut tiap hari, banyakin sit up, banyakin keras, nggak mungkin juga. Lemak kan nggak bisa dipilih gitu loh. Semakin kita gerakin tubuh, kayak upper body, semua diratakan, nanti lemak otomatis kan ikut. Ya kan, mau ngecil di bagian mana kan terserah dari tubuh kita, nggak bisa ditentuin. Makanya jadi ya nggak bener lah kalau mau belajar. Mau six pack perutnya banyakin latihan sit up, wah nggak mungkin, capek. Iya, lower back iya. So basically why? Karena sebenarnya when kamu setiap kita dari punya six pack kok. Ketika kita nggak punya six pack, aku nggak akan bisa begini nih. Bener. Pasti I will do this like this. Ketika kamu punya six pack, kita ngomongin core, kita ngomongin stabilizer. Jadi core is dia anti rotation, dia anti lateral flexion, dia anti dari extension. Itu adalah fungsi dari core. Nah, core strength sendiri, DRA adalah is a part of it, dan ada otot yang fungsinya adalah sangat bagus, namanya adalah TVA atau transversus abdominis. Nah, kemudiannya adalah rata-rata ini yang menjadi weaken. Nah, terkadang orang jadi salah kaprah, yang dilatih adalah rectusnya terus. Rectus itu apa ya? Kamu latihan sit up, kamu latihan crunch, ya kan? Hanya otot layer bagian luar yang sebenarnya itu bukan jadi problemnya, it's not the root of the problem. That's why kenapa juga akhirnya ketika kamu latihan kayak gitu terus, ya well, you don't go anywhere. You just make some time for case worsen. Nah kayak gitu. Itu yang menurutku juga ada beberapa juga dari kamu gini. Aku dulu akhirnya aku ambil case. Jadi aku sempat tadi cerita tentang Murina tadi. Dia adalah memang spesialis untuk DR. Dia orang Canadian, dia fisioterapis. Dan dia memberiku pelajaran tentang dia ada course tentang khusus untuk DRA for fitness professionals, dan dia bilang bahwa the shifting needs to be changes. Kayak kamu bilang tadi segala macamnya. Nah sekarang aku jadi paham bahwa, dan aku harap juga kita bisa dapat sesuatu di sini bahwa stop thinking the DRA itu hanya just upside and down. Tetapi dia juga bisa dari posisi dari lateral side expansion and compressions. Dan the whole is like the canister, the kaleng ini, core-nya ini adalah kaleng, means in dari posisi depan sampai belakang. Makanya kenapa juga banyak sekali wanita-wanita ini punya problem dengan LBP, terutama trimester 3. Dan setelah melahirkan juga. Kenapa? Karena problemnya adalah there is no expansion from the posterior side. Kemudian dari otot-otot ada kita punya otot namanya QL, quadratus lumborum ini, yang biasanya juga sering kali tight and weak. Usually muscle yang tight itu usually often weak. Nah, dia menjadi shorten. Ketika menjadi tight, apalagi kita banyak sekali spend on the things like sitting a lot of hours, duduk lama kan, your hip flexor shorten up juga. What happened with your shoulder and everything? It should be expanding. So this is like a really not really suitable, nggak berapa cocok untuk for your DRA recovery. Jadi it should be like, nah, makanya kembali ke settingannya bahwa bukan mengenai masalah avoiding lagi. Dulu pemikiranku juga sama kayak kamu, misalnya kayak sit up crunch cannot go anymore. But the thing is like sekarang lebih ke arah exercise reintegrations. Akan ada waktunya, tinggal memang pemilihan exercise selection ini menjadi penting. Nah kayak gitu. Jadi dan kemudian lateral expansion kadang gini, karena gini. Kita biasanya lihatnya dari sisi linea alba doang kan, perut bagian tengahnya ini tadi. Padahal ternyata dia juga ada posisi dari dia modelnya begini. Makanya ada beberapa perut yang kasarnya dia kayak bundurnya itu kayak menyeluruhan begini. Oh itu iya benar. Oh, sing bundernya sampai ke samping gini. Jadi kelihatannya dia gemuk seolah. Betul, padahal enggak. Karena aku punya klien satu,
yang pertama kali ketemu aku sampai bojoku kaget, kok bisa dia latihan sampai aku setahun kan. Ketemu aku bener-bener kayak wabu kabeh dan perutnya aku gede. Padahal bukan twins juga ya. Dicek ini sedalam apa? 3, lumayan dalam waktu itu. Dalam. Sekarang literally kayak meme, kamu lah nggak ngomong dia kayak bener-bener kayak anak SMA, kuliah lah literally, serius. Padahal anaknya wis 2. Jadi kayak bener-bener menciut, bener-bener balik. Nah, yang harus dipahami lagi bahwa core rehab ini setiap orang beda, ya tahu. Elastisitas kulit, banyak anak, nutrition status, stress, sleep dan segala macam itu suatu hal yang tidak bisa dipaksakan untuk proses. Dan itu selalu menjadi pertanyaan dia untuk awal, kepengen cepet toh. Ya betul, manusia itu selalu pengen instan. Cepet lah tanpa rasa sakit, tanpa olahraga. Benar, ya, itu benar. Padahal ini yang bilang juga, DR itu nggak hanya bisa lewat diet toh. Nah, nggak bisa. Harus lewat integration with exercise. Kamu berharap dietmu tok sampai kamu mati pun diet tok tanpa training or proper training exercise nggak bisa. Benar. Makanya bukan salahnya dari orangnya ketika aku diet keras. Yes, aku percaya kamu sudah diet keras. Problemnya adalah it's not the problem gitu loh. Kamu cari dengan solusi yang salah gitu. Salah bener. Nggak satu arah. Kalau diet tok tanpa ada latihan khusus untuk ya latihan DR nggak akan bisa. Nah, makanya kembali lagi podo kayak misalnya orang cedera. Kenapa dia bisa terjadi cedera? Cedera nggak langsung tiba-tiba mendadak cedera, ya kan? Kamu ke visio, kamu boleh bukan mendiskreditkan video ya. Aku juga punya teman-teman visio yang luar biasa pinter. Tapi kalau hanya infrared, modalnya pasif treatment, nah maksudku ya kan, sports mass everything. Menurut gini, treatment ini works kalau kamu menjadi least frequent ke mereka. Tapi kalau kamu kunjungan terus setiap 2 minggu sekali, menurutku ya kok dibujuki Pak. It doesn't make you better gitu loh. Kalau memang kamu sembuh, berarti treatmentmu misalnya seminggu sekali nih. Lama-lama jadi berkurang dan kamu akhirnya off dari fisioterapi. It means the treatment works. Benar. Tapi memang benar ya, ini aku punya pengalaman untuk bidang ini ya, bahas fisioterapi. Karena mamiku sendiri kan fisioterapi tapi dia di air, jadi hydrofisio. Oke. Dulu sebelum tahun 1900 berapa ya? 98 atau 97 lah. Mamiku itu sempet kecepit di area ini. 2 bulan nggak bisa jalan. Padahal dia fisioterapi hydro ya. Dia juga basically-nya guru di Petra Manyar. Guru olahraga. Terus dia juga ngajar renang di Petra situ kan. Jadi murid-murid itu kan ada ekstrakurikuler renang, dia yang ngajar gitu. Dia bisa kecepit di area ini. Glutes atau area mana? Periformis. Periformis sampai dia nggak bisa jalan 2 bulan. Duduk pun nggak bisa. Bisanya tuh selonjor di kursi sofa gini terus udah. Jadi kalau mau jalan itu dibopong. Sama papi aku dibopong gitu ke kamar. Terus disaranin ke rumah sakit fisio kan, dipanasin, diginin, nggak kunjung sembuh, nggak kunjung bisa gerak. Akhirnya terus mamiku sempet mikir, wah aku kayaknya lumpuh selamanya. Tak bilang jangan pikir yang negatif. Kan bisa pakai gerakan-gerakan yang biasa dipakai untuk ngajar orang kan. Kita coba ke kolam. Akhirnya dia coba ke kolam, dia latih sendiri. Dia pakai renang lagi. Kira-kira 2 atau 3 minggu ada hasil. Dia coba gerakan-gerakan sendiri pakai itu ya, noodle yang kayak gabus panjang itu. Terus dia kayak gerakan, pokoknya dia latihan sendiri lah. Dia harus bisa survive dari ini. Aku juga nggak mau kan dia tidur terus di kasur kayak orang lumpuh, nggak mungkin dong ya toh. Dia padahal fisioterapi, hidroterapi, tapi kok kayak gini. Ya aku cuma, ayo mama coba sendiri, mama kan yang tahu gerakannya gimana. Coba dong, tak bilang ya udah dicoba. Akhirnya 3 minggu dia latihan atau 1 bulan lah bisa jalan. Sejalan. Dan ternyata selama ini kalau aku lihat ya, kalau ini kebetulan ada teman juga yang injury. Gara-gara dia main ini injury. Hampir 1 bulan lebih ini dia nggak keluar rumah sakit. Cuma dipanasin, aku tanya, dipanasin gitu. Tapi kan nggak bisa. Otot itu kan di dalam. Semakin kita nggak gerak, ototnya makin mengecil. Jadi setauku, kalau aku lihat dari mami aku sendiri ya,
kalau kita cedera itu bukan berarti terus kita cuma dipanasin tok, diangetin tok, itu nggak bisa gitu loh. Harus cari solusi gerakan apa yang bisa kayak meregangkan ototnya atau semacam kayak bikin ototnya itu nggak sampai diem terus akhirnya nggak gerak, nggak boleh olahraga ini, nggak boleh olahraga itu, kan nggak mungkin gitu loh. Jadi cari solusi untuk terapi daratnya, bukan terapi untuk dipanasinya, terapi darat atau terapi geraknya itu harus dicari memang. Ini pengalaman mamiku sampai 2 bulan nggak jalan baru berarti memang terapi untuk dipanas itu nggak ngefek sama sekali sebenarnya loh ya. Dibanding kita kalau langsung cari gerakan yang menuju pusatnya. Jadi kita sakitnya di mana, kita cari solusinya gerakan itu mungkin bisa lebih membantu. Ya, menarik. Jadi gini, sedikit nambah juga ya. Ini ada hubungannya, tak kembalikan ke DR juga. Jadi ini adalah pemikiran lama, old one adalah kita kalau punya DR, don't do this. Yes. Jangan ini. Sekarang kalau yang the new twist adalah do whatever that you can do at your position yang kamu bisa sekarang. Itu is the new age of twist. Nah, taunya gimana? Caranya taunya gimana? Ya lihat assessment. Always attest dan retest. Makanya aku bilang, semua assessment ketika dalam kondisi statik kita nggak bisa ngomong akan beda ketika kamu dalam kondisi dynamic. Sekarang kalau ini kan juga ada ya, mungkin Coach Apes lebih ngerti ya untuk DR. Kalau DR tuh katanya untuk latihan pelvic itu bisa bantu ya? Betul. Kenapa kok bisa bantu? Karena sebenarnya kamu nggak bisa misahin TVA dengan pelvic floor. Jadi itu satu kesatuan. Betul. Kita garis lurus. Betul dong. Jadi karena posisi TVA landing di sini dia kayak model posisi sponge kayak gitu, dia ada di bagian deep inner side of layer like this. Posisi pelvic floor ini diafragma, TVA, RA, pelvic. Jadi kesatuan semua ya. Betul. Itu adalah the whole core. Apakah QL bagian dari core? Of course dong. Internal oblique, external oblique bagian dari core nggak? Yes. Iya. Rib cage, makanya kadang rib cage positioning ketika when you flare out like this, apa yang jadi dengan your breathing? Your breathing is like terblok. Karena blood ini air flow-nya kemana nih? It should be like really packed. Jadi hips stack over pelvis. Rib cage-nya when you flare out, karena banyak, makanya compression juga kalau back jadi lebih banyak. Makanya bilang nggak ada salahnya nih kamu punya body goals. It's fine. Semua orang kepengen badan bagus. Tapi jangan sampai mengorbankan badan bagus tapi melupakan fungsionalitasnya. Benar. Fungsional strength-nya ini harus garis bawah ini. Benar. Ini yang mungkin message yang menurutku harus semua orang tahu, terutama mama-mama yang baru melahirkan. Benar sekali. Terus ada juga yang mama-mama bilang ya, habis melahirkan tuh pakai korset. Nah, banyak. Supaya itu DR-nya nggak tambah pecah. Sebenarnya efek nggak pakai. Nah gini, aku selalu percaya begini, anggaplah itu memang efek, ya itu kan ada sensation ketika wrapping you up, you feel like really safe when they wrapping up. Pertanyaanku adalah secara yang perlu diintegrasi ulang adalah dari luar atau dari dalam? Dari dalam dong. Dari dalam dong. Betul. Lah menurutmu wrapping itu bisa sekuat apa yang bisa mengeris itu dari dalam? Make sense nggak? Nangkep nggak maksudnya? Nangkep. Tapi sekarang ya, korset yang model sekarang ini yang aku tahu tuh sampai aku heran tuh ada yang model 29 tulang. Betul. Jadi bener-bener sampai kenceng itu sampai kita mau gila susah banget rasanya, kayak bener-bener punggung itu lurus, perut ini bener-bener sampai kecil. Nah, yang kalau menurut yang jual korset ya, kalau pakai korset ini nanti 2 minggu dari ukuran XL bisa turun ke ukuran L, nanti dari ukuran L turun ke M ke bla bla dan sampai ke XXS. Sampai bisa ya. Dari ukuran XXS apa nanti terus nggak kembali lagi? Nggak, karena nggak ada kecap nomor 2 Pak. Gitu ya? Iya, pastinya. Berarti sebenarnya korset itu nggak ngefek untuk DRA? Nggak. Aku kan bisa bilang enggak. Dan anggaplah memang ada beberapa maksudnya kayak zaman dulu misalnya kayak bebek dan segala macam, ada apa ya, cumi atau apa ya? Bengkung ya, kayak gitu. Itu membantu cuman nggak banyak. Tetapi sometimes juga begini, kalau memang it can will feel safe, nggak ada, there is no harm doing it. Nggak masalah, karena ada satu yang menurutku ada namanya placebo effect. Kita meyakini it works, it will works. Tetapi aku akan ngomong dari sisi sains juga sendiri. Secara compressionnya itu bayangin,
your spine, semua tubuh kita didesain bergerak. Your spine didesain untuk bisa flexion, extension, lateral rotation. Dan ketika kamu bisa dengan dia 29 compression and you can do fucking anything like this, and then you don't want to eat anything, why? What happened? Ketika ini dilepas, ini menurutku akan worsen or being better. Yang dijual adalah insekuritasmu bahwa ini bisa menjadikan size-mu tanpa kamu harus melakukan ngapain, kamu tinggal beli bangunnya doang. Make sense kan? Tetapi padahal kenyataannya enggak. Kalau memang semudah itu, enggak mungkin dong yang namanya obesitas itu sekarang menjadi sebuah pandemi tersendiri. Bener. Sesederhana itu aja. Kalau memang ada yang memang one big magic pills yang lu bisa minum dan lu bisa like solving everything, wow, it will be really nice. Aku akan kehilangan profesi nih. Akan kehilangan pekerjaan langsung saat ini juga instant gitu. Bener. Ya kan? Instruktur gak laku. Nah, ya kan? Langsung. But the thing is like kamu bisa lihat bahwa sekarang ada, ini sudah penelitian juga 2030, nggak ngerti tentang Indonesia ya, tetapi Indonesia sendiri trennya menguat. 2031 di antara 2 American akan masuk ke overweight dan obesitas. 1 di antara 2 loh ya, serius. Jadi sekitar 50% populasi. Which is, makanya aku bilang, aku selalu ingat kata-katanya dari trainerku ini waktu aku pelatihan pertama kali bootcamp instructor level 2 di Singapura. Beliau ngomong gini, you need to like really proud of your profession. Why coach? Why sir? Dia kan Sergeant US Navy sebenarnya. Yeah, because you never lose a job. People will need you all. Because everyone like, ngerti nggak mas? Jadi kayak benar-benar literally, oh ya masuk akal juga ya, nggak mungkin kehilangan kerjaan dong. So be proud of what you are doing because you are giving people's impact on people's life. Begitu. So that is why we are having this interview juga, and thank you juga Vita untuk jadi dalam motif korban, ya bukan korban sih, ini adalah supaya dia mendapatkan fundamental understanding tentang, jadi supaya nggak terlalu lama juga nanti ngantuk ngoceh terus wong loro iki ngoceh opo ya toh. Istilahnya adalah kita akan belajar 2 technique of breathing yang menurutku akan is really game changing hanya dengan melakukan ini. Kemudian let's try juga dengan pemahaman dia juga bukan orang yang tentang daerah. Jadi kayak gini, kita akan mengoptimasi apa yang dia tahu dan apa yang bisa bridging sehingga dia pulang dengan knowledge yang baru, yang praktikal yang Anda bisa bawa dan Anda bisa lakukan juga di rumah. See you, stay tune terus. Oke, kalau kita ngomongin daerah tadi sesuai dengan pembicaraan kita tadi bahwa kita harus tahu starting point-nya di mana. Nah, makanya nanti ngomongin tentang reintegration-nya atau exercise selection-nya. Itu dideterminasi atau ditentukan dengan tes sederhana yang akan kita lakukan. Jadi kondisinya dalam kondisi supine. Supine means adalah telentang seperti ini. Relax saja, kaki ditekuk sekitar 30-40 derajat senyaman mungkin. Basically senyaman mungkin, yes. Your neck should be always put on the floor. Dan kemudian kita akan minta dia pertama, there is no flexion first. Jadi aku akan ngecek, relax saja, gak usah disaks dulu. Ini relax. Oke, that's good. Nah, kamu bisa lihat posisi ribcage-nya dia flaring out ini sudah. Tangkap masuk ya. So ini bukan suatu hal yang jelek, sekali lagi ya. The flaring ribcage like this, ini dia harus kembalikan lagi ke kondisi lagi ke semula sehingga apa? Pernapasannya dia jadi lebih oke. Ini hanya sekedar data, ini hanya sekedar starting point, ya kan? Dia flaring out. Kemudian ada lagi namanya infrasternal angle, tapi infrasternal angle berhubungan dengan posisi dia narrow atau dia wide. Nah, sedangkan posisinya dari Vita, dia ini wide infrasternal angle. Maksudnya apa? Itu di next video lah. Itu karena terlalu detail lagi. Kita ngomong tentang ISA. Tapi yang adalah dari sisi ini ya. Dan surprisingly juga kita akan cek juga DRA itu ditentukan oleh two things, ya kan? Yang pertama kita ngomong dari sisi depth, kedua adalah sisi gap. Nah, gapnya adalah kita tentukan dari how wide is the gap. Kayak kita akan cek juga. Nah, ceknya tadi sempat kita mention juga ada 3, navel position bagian udel, atas pusar, upper abs ataupun bawah pusar lower abs. Ada yang memang punya 1, ada yang punya 2, ada yang punya ketiganya overall. Even dengan konteksnya yang new twist tadi, aku bilang bahwa lateral side of things kita bisa cek dia kompres. Nah ini, kamu bisa kerasa nggak? Ini lebih soft pada sini. Yes, ngerti nggak maksudku? So apa yang bisa jadi? It means that aku bisa juga posisi ini DR-nya dia ada di belakang sisi sini. Nah aku bisa ngomong ini karena I can touch like this. Dan dia juga mengiyakan bahwa tensinya antara dia gapnya aku like this dan ini different feel. Oke, that is one. Jadi lateralnya dia ada DR-nya nih. Dan ini yang perlu digarisbawahi juga, nggak banyak cewek yang tahu atau mama-mama tahu bahwa well itu normal. Sekali lagi akan gue jelaskan itu normal. Oke? Dan bukan berarti harus kiri kanan. Ada yang kiri doang, ada yang kanan doang.
Oke, jadi ini adalah cek aja. Kedua adalah tes, kita akan cek bagian navel. Kalau pakai 2 jari, ini standarnya 2 jari, kita akan cek. Nah, ini meskipun ada depth, nanti ada maksudnya. Kita lihat sendiri ya. Kita lihat close gini, kita di bagian navel, kita di bagian upper abs. Nah, ini harusnya balik kayak gini. Nah, ini masih ada sisa. Ini masih ada DR, oke? Dan kemudian kita cek di bagian lower abs, rolling. Oke. Kita cek di bagian lower abs. Nah, ini lebih banyak dia. Nah, kayak kita 2, nah aku akan tes juga 3. Nah, ini kamu lebih banyak ini. Ini mau ada ini, cuman nggak nemen. Ini mau ada ini tapi nggak nemen. Nah, ini dia sekitar sini. Kamu bisa kelihatan aja, aku nggak usah masukin. Dia kelihatan level ini albanya, dia splitting out. Kayak gini. Ya kan? Posisinya berarti means dia dari bagian upper abs-nya dia masih oke. Nah, sebenarnya kita tahu bahwa gini. DR sendiri bisa sembuh nggak? Bisa ya, bisa nggak. Dan ketika dia nggak bisa sembuh, belum tentu ini dari cacat, nggak. Tapi kembali lagi adalah sebenarnya untuk elastisitas kulit dia harus bisa balik kayak kita mantul seperti ini. Nah, kayak gini. Ini kan mantul, ya kan? Ini dia nggak mantul. Nah, ketika dia ini bisa mantul meskipun dia masih ada deep. Nah, ini nggak ini. Ini jauh gini. Ini bagian sini nggak ini. Tapi ketika dia mulai ke sini dan ini masih belum mantul, berarti ini aku harus mengambilkan tensegrity-nya dulu. Ibaratnya tensegrity ini kayak jaring laba-laba. Ya, ketika dia sudah mengikat dan dia sudah kuat, which is a good thing. Dan kita akan fokusnya adalah mengembalikan fungsionalitasnya ini dulu, oke? Jadi ini yang penting untuk kita pahami. Dan sekali lagi ini hanyalah sekedar static assessment. Static assessment tidak determine your dynamic environment. Maksudnya dynamic apa? Ketika kita melakukan latihan, ini beda, oke? Jadi ini adalah salah satu cara tergampang untuk mengecek energy supine position. Dan kita akan lagi move on untuk cek dengan posisi dia untuk lihat domingnya dia. Jadi posisinya adalah sekedar bukan neck flexion, you are not leading with your neck, but you are leading flexion your upper abs like this. Nah, karena kamu coba crunching ke depan, kayak kamu sit up dulu. Nah, kalau sebenarnya dia seperti itu, nah apakah kita cek? Nah, ini lumayan nih. Jadi ini untuk mempertegas lagi bahwa this is good. The tensegrity of the upper abs is fine. Ini adalah dia active position. So it means, nah ini juga good. Ini mungkin hanya just a little bit more, dan aku bisa ngomong adalah you are safe. This is a really function. Dan tadi kayak gerakan-gerakan kayak plank, bukan nggak boleh lagi plank, tetapi pertanyaan lebih kepada when. Kapan kita bisa melakukan plank? This is the most important question yang kita harus bisa jawab juga. Jadi kurang lebih itu. So this is really the simplest and practical way to check your DR. And I hope that it helps you. Ini bisa bantu kamu. Dan kalau kurang jelas ya bisa di kolom pertanyaan. Oke, and see you in the next section. Kita akan belajar tentang breathing pattern, how to assess it, how to release to become better performance, dan juga dari sisi core head. Check it out. Oke, tadi juga saya sempat ngomongin tentang beberapa kali dan sudah lagi beberapa perulangan bahwa pernapasan sendiri, a good breathing itu really game changer. Cara ngeceknya gimana, coach? Gampang, simple. You can do a really comfortable position like this, sitting on a chair. Yang dari kita adalah put your one hand in your chest, put your hand one in your belly, the abs. Nah, kemudian just take a deep breath. Inhale di hidung panjang, buang lewat mulut panjang. Inhale panjang, exhale panjang. Nah, kamu bisa lihat ya. Jadi ada dia rekrutmennya yang benar proper adalah the chest and the abs, it will be expand together and compress together. Punyanya dia oke, maksudnya kebanyakan oke dari beberapa mostly klienku yang ketika assessment pertama kali. Nah, tetapi masih ada sedikit slide lebih delay, breathe lagi, little bit delay antara diafragma dengan posisi belly. Tetapi posisi chest, the good thing adalah ini bisa diimprove. Ini adalah, ingat sekali lagi, just starting assessment yang akan selalu akan ada reassessment on each month. Oke, kita lihat. Kemudian sekarang relax, loss, tangan di samping, jangan nutupi pinggangmu. Nah, sekarang aku mau kamu napas lagi. Breathe out, breathe out. Nah, namanya aku bilang, kamu ngomong tadi lebih nggak kerasa sendiri ya. That's why when you breathe out, nah ini expansionnya nggak ono. Oke, make sense nggak? Jadi TVA karena dia posisinya dia bagian deep seperti ini, dia harusnya adalah nah. And then you can also check untuk posterior side. So this is the rib cage. So I will put here.
so I will put here and breathe. Nah, ini harusnya benar, kamu harusnya ngelawan ini ku. So it means dengan posisi backside-nya dia, he cannot breathe. But untuk dia lateral expansion, he can against my hand. Expand, breathe. He can expand, but from this side to this side, breathe lagi. Nah, nggak ada tuh, dia nggak bisa ngelawan. Nggak apa-apa. Jadi kita harus memaksimalkan dia supaya istilah ke canister kayak ke Coke Zero itu yang kayak sing itu diminum kalau dibuka full, mbok kompres pakai tangan nggak apa-apa. Tapi kalau dia mau minum separuh, mbok kompres ya penyok. Sama analoginya kayak gitu. So untuk mengembalikan core strength the whole core strength bukannya sekedar abs, adalah mengembalikan fungsi respiratorinya dia overall 360 degree angle. So it means adalah ini sudah lumayan nih secara anterior side, anterior berarti depan. Nah, aku tinggal mengembalikan lateral expansion like this. Beri lagi coba. Nah, ini lumayan. Kerasa nggak? Ini lebih banyak opening. Kerasa ya? Nah, ini bukan aku yang ngomong, tapi Vita yang ngomong, oke? Dan itu good. Itu semua starting dari awareness, oke? Tapi dia dari posisi posterior chain-nya kayak gini, she cannot breathe into it all. Dan itu banyak sekali moms yang kayak gini. But the good thing adalah ini bisa di-improve. On the next one, kita akan see how it's done, the proper breathing pattern. Check it out. Oke, kita ngomongin tentang masuk ke breathing ya. Jadi breathing merupakan salah satu assessment yang akan aku masukkan juga. We need to move well and then move over, jangan dibalik. Seringkali orang move over and then move well. No, we need to move well first and then we need to move over. So it means apa? Jadi penapasnya dulu dibenerin. Bayangin kita ini setiap hari kita ini breathing almost 35,000 atau 35.000 kali breathe in and breathe out. Can you imagine that we can breathe it properly or better? Bayangin dari selalu begini ya. Healing is always come from the inside, baru keluar eksternal. Dan kardiovaskular itu selalu berhubungan berkorelasi dengan muskuloskeletal. Muskuloskeletal ya ini otot kita bisa gerak seperti ini. Makanya semakin banyak, semakin bagus aerobik sistemmu, semakin bagus juga anaerobikmu. Kayak gitu. Oke. So the thing is like ini adalah kita ngomongnya adalah 90-90 position. So ini adalah step by step, which is really good. Kita kepengen benar-benar bisa expand the airflow untuk posisi anterior side. So it means bagian depan seperti ini. Supine position, you can have the chairs like this, just lift comfortably. Dan aku pengen dia di 90 degree angle. So it means like this. Nah, oke, first one kayak gini. Nah, otot nggak ada namanya aktif setengah-setengah. Otot aktif atau nggak sama sekali, oke? That's why juga namanya the tension. Itu adalah bahasanya otot berkomunikasi. So it means aku ngomongnya bahasa kerennya adalah full body tension. Jadi aku akan mulai dari gini. Dan aku selalu bilang adalah tensegrity concept itu adalah satu hal yang kita harus mengerti. Nah ini kelihatannya simple, but trust me, simple doesn't mean easy. Oke? So aku akan mulai starting dari from piece by piece dan kemudian kita akan collecting all the pieces menjadi sebuah exercise yang really powerful. Dan the good things adalah apa? Anda bisa lakukan sendiri di rumah. You just need a mattress and you just need a chair. Okay. First of all, I want you like a really on dorsiflex like this, and then just press up on the floor on your heels. Good. When you are actively doing this, apa yang jadi dengan hamstringmu? Your hamstring is active. Okay. So aku akan pakai bala bantuan the myofascia roller, SMA roller untuk bantu aku karena tim nggak mau rugi pak. Gitu. Jadi, so I will slide it like this. Compress. Nah sekarang aku sudah jadi dua, ada dua yang happening. So it press against, active, and then don't let it take it away from you. So wait, good, that's good. Ketika ini apa jadi dia shivering, it means that everything, bone, joint, and everything else is contract. So adduktornya dia tensioning, okay? So we have this one. Kalau kamu capek istirahat ya, nggak apa. Nah, oke, belum lagi, belum, nggak apa. Sekarang and then the third one adalah posisi dari reaching position on the scapula one. Posisinya dia reaching. Nah seringkali orang akan bilang bahwa aku sudah reaching nih. Ini belum reaching. Aku main benar-benar reaching out like this. When you are reaching out like this, tapi posisimu tetap gentle on the ground, reaching like this, apa jadi dengan absmu? Yes, oke. Dengan posisi dari scapular retraction. Oke. And then do this. I want to press gently on your this one, and then compress this one. Compress this one, and then I want you still active everything, hard, breathe hard, ambil panjang, bawa panjang, while still maintaining this one. Ambil panjang, bawa panjang. Aku main dengan napasmu.
panjang terus. Buang lewat mulut. Mulutmu bukan apa? Buang panjang terus. Terus. No. Terus. Good. Nah, sekarang ini adalah bentuk rehab dari posisi lateral leg spine-nya dia. See? Both side sekarang apa? Same equal. Bisa kelihatan nggak? Ambil panjang, buang panjang. Apa nantang dia? Just do it. This is really hard, man. Seriously. Ayo, don't let it go. Kiri. Good, breathe. Ke ambil panjang, buang panjang. Sampai kayak kamu analogi kayak niup balon, terus benar suck in, entek, baru kamu main lagi. Reaching jangan hilang, ini reaching hilang. Nah, good, reaching out terus, good. Last two, ambil panjang. Good, terus don't let it go. Press against everything is active. Good. Last one. Breathe out and relax. Nah, when you are doing it right, ketika kamu melakukan ini benar, when you are tensing, you are really like contracting everything in your body. Tapi setelah ini selesai, you will feel light, you will feel like release, instant release. Terutama yang kamu punya tight neck, usually the tight neck is releasing as well. You can really tight neck. This is really good. This is called the 1990 position. Oke, nah aku juga bisa membuat ini jadi lebih susah nih. Dengan cara apa? I want her just to do like this. Okay, same everything, but you grip the bands di sini. Good. Okay, start ya. Start from the press on the heels. Compress, good. Reaching and pulling. Keep it tense and breathe. Go. Terus, good, terus. Reaching and pulling. Good. Nah, that's good. That's a reaching. Kita bisa dia reaching dari posisi mana? This one. Okay. Dan this one is the same. Good. Last two. Good. Last one. And relax. Rest. Different feeling. Itu benar-benar the whole core. Jadi nggak hanya di outer side, but also the inner side. Gitu? Okay, that's the first exercise, the 1990 prone position. Nah, sekarang kita kebalik nih. Kita akan ngilangin ini kursi. Sekarang kebalik. Good. Nah, betul. Nah, sekarang quadruped position. Kakimu ditekuk on the knee, on your knee, dan kemudian you will do this one. Nah. Oke, this is the lazy bear position. Ini adalah kualiannya. Kalau tadi kita ngisi anterior side, kita sekarang ngisi the posterior side. So try imagine that you want to lengthen your head, memanjang ke depan. Jadi kayak kamu reaching out ke kiri, tapi sebenarnya enggak. Tapi just imagining aja. Lihat bawah. Just try to really lengthen your neck. Just try. But you are done moving. Just try to imagining that they want to reach like. Nah, kemudian aku mau press active on the hands. Slightly external rotations, push away, good. Slightly posterior tilt, good, masuk. Press active, good, and then breathe. Ambil panjang, bawa panjang. Terus. Okay, good. Can you feel? Can you see? Ini sekarang aku kalau megang dia, ini sekarang airflow-nya akan ngisi ke bagian upper back-nya ini. Nah, ini adalah salah satu area yang paling banyak orang tie. And then they feel like this. Kenapa? Ini posisi rib cage stack over pelvis, the same one. See? Anda bisa lihat ya, the same one. This is really good exercise. This is called the lazy bear. Nah, panjang lagi, good. Breathe out, good. Press against me. Terus, nah, good. Breathe out. Nah, that's good. Last one. And rest. Good. How does it feel? Betul, karena posisinya dia, aku membantumu. Tadi posisimu sudah nggak flaring, posisi itu nggak flaring, karena posisi rib cage-mu stack over pelvis. Dan kemudian kita akan ngisi the least airflow-nya, pathway-nya dengan apa? Ngisi the upper back. Ini yang biasanya tight karena terlalu banyak like this kan. Ini really opening up, and then you feel the drove on the least resistance. Ingat no? Selalu flow kayak gitu. So you asking me, is that I need to release the movement?
Aku akan ngomong tentang dua gerakan ini, yaitu the 90 position and then the lazy boy. Okay, and for the next chapter, let's see how we integrated the breathing pattern dengan posisi movement. Check it out. Oke, untuk core pre-up sendiri sebenarnya pertanyaan yang sering kali muncul adalah yang ramah untuk daerah apa? Oke, untuk yang dalam tanda kutip pemula atau beginner, which is menurutku juga dalam konteks rehab adalah aku punya belief system adalah ketika kamu kuat di bawah, kamu masih kuat di atas. Oke, and we as an adult, kita sebagai dewasa, kita terlalu banyak bermain di atas, kita lupa caranya bermain di bawah. So everything for me adalah, terutama untuk beginner adalah aku selalu akan mulai dengan posisi banyak sekali yang melibatkan bagian bawah. Stance-nya adalah posisi dari glute bridge seperti ini, atau posisi half kneeling, atau posisi total kneeling. Ini adalah beberapa variasi stance yang akan aku selalu pakai bagi semua klienku, terutama mereka masih pemula. So, dalam konteksnya daerah sendiri, one of the best things that I can think of yang menurutku is really safe for progress, kemudian you can do it anytime, anywhere, it's a dead bug exercise. I think it's one of the best tools for the core rehab thingy. It's not the rehab itself, but also the training all the whole core. Problemnya adalah banyak sekali orang yang melakukan ini dengan cara yang menurutku agak kurang efektif atau optimal. So I will show you how it's done. Jadi tadi Vita sudah, she feels the full body tension feels like. Oke, dan aku mau rasa itu jangan hilang. Oke, just imajinasikan seperti ini. Tiba-tiba memoro anakmu datang dan ketika melakukan kamu jangan sampai jatuh. You like a tensing everything, right? So it means like that. The full body tension is like that. Oke. Jadi untuk dead bug sendiri posisi awal adalah make sure that this one is really tuck on the floor. It should be tuck. Nah, good. Nah, ini dia tuck. Jadi posisinya ini kayak gini. Kalau dia nggak kuat, ini plus ke arahmu. Nah, dia kalau nggak kuat, ketika kita harus cek, ketika aku tak tarik dia ke sini, nggak apa, santai aja ke arah sana. Nah, ini dia flaring out. Berarti dia belum, you need to earn the right untuk doing like that. So it means dari posisi dead bug sendiri, aku mau dia posisinya dia tuck like this. This is really good tuck. When they feel this is also good. Ketika dia ke sini, ketika dia far away from the center of midpoint, dia ini sudah mulai kelihatan kerasa nggak? Gitu. So it means adalah aku untuk dia, I will not doing the dead bug untuk posisi legs dulu. So karena gini, dan dead bug sendiri adalah sama kayak namanya kecoak mati, aku selalu ngomong kayak gitu. Ya kan, ini bisa rilis dari from the hands, from the legs, atau juga alternate hands, ipsilateral, sisi yang sama, atau kontralateral, atau cross. Ya kan, tangan ini sama ini, kaki ini, atau begini. Nah, dalam konteksnya Vita, ketika kamu merasa dia tuck in-nya dia bisa lepas, ketika dia posisi ada di sini, so it means adalah aku sebagai coachnya, aku nggak akan membiarkan dia ke situ dulu, for a while. Okay, so I can give the extra stimulus with pressing this, so it means that really tuck and hold press, and then you will reaching out like this. Nah, sekarang aku mau kamu ambil panjang, jangan napas, good. Kemudian reaching, nggak just one, just your left, this one only. Oke, ambil panjang lagi, good, and then reach kiri, terus reach. Nah, ini jangan stay, good, tapi relax your neck, neck, and then still one is reaching, dan ini harus nempel ya. Good, and then coming back up. Pas kamu balik exhale, oke. Sekarang ambil panjang lagi, reach and good, terus, tak, come back exhale, terus. Nah, ini berarti aku nggak kehilangan ini. This is really good. Lihat ya tensionku, this is really fine. Oke, di alternate hand, ambil panjang lagi, reach. Good, and breathe, terus sampai good, that's good. Jadi benar-benar sampai compress, back to the side. This one, panjang, reach, nah kecepatan itu. Good, come back. Nah, itu maksudku adalah integrasi. Can you feel it different dari kamu biasa ngelakuin? Jadi Vita bukan orang yang nggak pernah ngelakuin dead bug, dia sudah pernah ngelakuin dead bug. Can you feel the difference when you are doing like this? Menurutmu perbedaannya nih, Mang? Lebih terasa ini, betul. Terasa kencang. Ya, the expansion kan. Namanya bilang itu yang dimaksud dengan 360 degree angle. Jadi core, stop thinking the core hanya dari posisi depan doang.
atau belakang doang, tetapi the whole core, the 360 degree sequence, it should be like really coming in like that. Oke, itu adalah posisi dari arms. Dan untuk memang for the sake of Vita, I will not doing her untuk jadi posisi legs. Jadi nanti akan ada aku selipin juga. Please reminder me, kita masukkan video yang memang can reaching out. Ada beberapa klienku yang bisa to doing this. Jadi progression dari exercise. Dan aku selalu bilang bahwa nggak ada, there's no such thing bad exercise. Bad exercise adalah exercise yang kamu nggak siap untuk ngelakuin itu. That's just the only definition of bad exercise. Okay, this is for the dead box. And then let's move on the side plank position. Sekarang side plank position. Side plank ini adalah latihan sejuta umat. Oke, kenapa? Karena hampir kalau kamu lihat home workout, almost everything pasti akan ada side planknya. Nah, sekarang kita akan lihat posisinya adalah, nggak apa-apa. Ini ketepaan, ini kebetulan juga Vita ngelakuin ini adalah what she do is wrong. Loh apa, justru contoh tak omongin toh. Maksudnya kan kamu langsung berpikiran ke what you do. Oke, just do what you do. Barusan nanti tak omongin apa kok salah. Oke, good. Nah, oke, the first one, it always from the heels, knees, hips, shoulder, and ears. It always come from helicopter view like this. Itu selalu in the one good single line. So it means ini dia ketinggalan. So kalau aku benerin, aku akan benerin dia di sini dulu. Dan ini aku mau tag back. Jadi posisi begini, mundur. Nah, ini sekarang posisinya kalau dia aku dari depan, ini dia sekarang sejajar. And this is a really good thing. Don't rotate. Ini mau rotate sedikit. Nah, good. This is a really good one. Oke, tapi sebelum ini aku pengen kamu ngelakuin yang di bending aja, yang ditekuk. And let's see, ketika kita ingredient breathing dan movement, susah nggak? Gitu. Yang bagi orang alang ini tuh gampang. Kita lihat aja, is it hard or not? Gitu. Ketika kita ngelakuin ini benar, oke? Let's do this. Lift it up, good up, tinggi. Nah, good. Biasanya second mistake adalah this is drop hipping. Ini kan posisinya hip high. The hip is always the remaining head is the walking hip, and then don't rotate, and then up. Pegang di sini, aku kepengen kamu benar-benar really expand on this side of position. Ambil panjang, buang panjang. Terus, ambil panjang, buang panjang. Dan kesalahan ketiga yang paling common juga adalah pressure-nya jangan hanya dari your walking hands. Biasanya akan sinyalnya elbow sakit. It always, ini harus dibagi distribusinya rata, oke? 50-50. Nah, ini dia mulai rotate. Ini berat ini, lihat. Dia shivering, so it means ketika megangnya kelihatannya ini dia getar-getar nih. Nah, this is really good. It means that the tension is there. Dan aku rasa dia bisa merasain ini kerja nih. Ambil panjang, buang panjang. Terus sampai benar-benar entek. Sampai ini benar-benar collapsing, masuk in your hands, semakin dalam. Last one. Buang panjang, ambil panjang. Terus, and relax. Different nggak? Dan ini belum long lever loh. Nah, nggak masuk ya. Long levernya tadi biasanya orang ngelakuin side plank. Makanya aku bilang, ini bukan suatu hal yang seksi, but if it done right, can you imagine that 20 menit can do for you? Nah, nggak masuk karena nggak banyak mama-mama yang punya waktu banyak untuk latihan. So it means you can use the dead bug, the side plank, untuk doing the lateral side terutama. Karena kita bias into the side one. This is a really good core exercise. Oke. Dan lastly adalah kita bisa doing also juga the bridging one. Dengan posisi bridging, kita bisa ngelakuin bridging lagi. Oke, gini. Aku main ngajarin untuk half kneeling position nih. Ini nggak banyak orang tahu. Oke, I will carry like this. Oke, this is half kneeling position. Aku akan set up. Oke, good. Sekarang 90-90 position. Nggak, berdiri. Karena kakimu satu di depan. Like this. Nah, good. Nah, ini really good exercise terutama bagi Anda yang sering duduk ya. Karena biasanya apa? The flexor is shortened, berarti ada compression di lower back. So, I want her untuk pertama adalah ini set up step by step ya. Jadi this is how I do the half kneeling position. So, first adalah aku kepengen kamu maju sedikit di sini. Good. Nah, good. Press dulu hard, press. Ketika aku melakukan press, so ini apa? Ini pasti shorten the feet.
When you are active, your posture fit. Nah, tapi aku belum ada mau ini. So, dari sini aku mau kamu really scrap, aktif tapi kamu scrap ke belakang. Just a little bit. Nah, stop right there. Good. It means that this one is good. Belakang jangan relax, press hard on the gas. Press. Ini press dari dorsiflex. Press. Nah, good. Okay, this is second one. So it means this is like a root. This is like really stable right now. Okay. The third one adalah is still like flaring for a while and then dia shifting hipsnya ke kanan. So aku mau minta dia posisinya adalah slightly tuck in just on the hips. Jadi masuk, nyendok. Good. Kerasa nggak jadi kayak gini? Nyendok, kamu akan kerasa opening on these hips. When you feel this is really good. Nah, dan kemudian dari sini aku main posisinya dia adalah pegang yang dari sininya. Di sini betul. Dua tangan, satu tangan aja. Good. Lurus. Good. Reach. Betul di situ. Reach panjang. Dan aku nggak mau gini. Aku nggak mau shifting. Aku mau center. Keep it center like this. Berarti apa yang terjadi ini? Ini dia resist rotasi. Bener nggak? Resist rotasi. Grip everything. Dan kemudian aku main press hard. Ini saya with the elbow, pull it on the side, breathe. Oke, ini brace, ini exhale pas ini balik, ini exhale. Nah, tetap sama. Ini getar kabeh deh. Sekarang ambil panjang di sini, brace, pull, squeeze, good squeeze, exhale. Terus. Good. Aku mau reaching, tapi aku nggak mau twisting. Oke, reach. Pull, initiate with the elbow, reach, good, come back, slowly, exhale, last two, nah ini reaching, good, pull, initiate the pull it on the side, squeeze, good, reach, good, relax, it's done. Do you feel different? Ini bantu untuk reflaringmu juga. Karena ini posisi dia stack pelvis sekarang. Hip stack over pelvis. Semua ini kenceng. That's why. Opening the flexors yang biasanya juga shorten position. So this exercise really good. Kenapa posisi hamstring is really good? Kenapa? Karena kita posisinya pasti imbalance. Pasti ada imbalance ya. Ada the gap between the left side and the right side. So it means that this is one of the movement. Kenapa movement ini pull? Karena hampir semua orang, sekarang kamu lihat orang, kamu amati orang ya, banyak yang gini. Kenapa? It should be like opening. That's why there is a lot of shorten position. Dia harus dibuka lagi dengan cara apa? Strengthen the posture change, the whole back. And this is one of the good things. It's not just training the pattern pull, tapi juga dengan posisi dari posisi hamstringnya ini. So, this is a 3 exercise, then I think that will be really beneficial. What you can do is like do the dead bug thingy and the side plank, itu juga core base ground progressions, dan juga masih ada yang lain, cuman I think this will be really good exercise already. Okay, the pulling and you can do the resistance band, terutama latihan hinge ya, hinging position, hip hinge dari posisi dari pinggul, dan juga pulling. Oke, ada closing statement setelah kamu yang ngerasain ini, kerasa nggak sesuatu nggak? Rasa sesuatu semua kencang seperti pakai korset. Jadi ini kerasa semua di bagian area ini tuh serasa kencang gitu. Yes, it's like really packed up on the center, right? Nah, itu yang aku bilang adalah 360 degree expansion and compression at the same time dengan proper full expansion integration with the breathing. Oke, release with the breathing, check it up, your DR, gap, wide, dan segala macamnya, and then you can do such a thing. Ingat, there is no one size fits all. This is just the workout example. Oke, apa yang mungkin cocok untuk Vita, belum tentu cocok untuk kamu. That's why juga assess dulu dan kemudian reassess. This is just example workout, dan I hope that it will be bermanfaat. Dan next mungkin bisa tak culik lagi doing a lot of different exercise. Okay, thank you very much and see you on the next episode. God bless. Bye bye.